Di antara pegunungan terpencil di Provinsi Quang Binh, Vietnam Tengah, hidup sebuah komunitas kecil yang dikenal sebagai Sukuruk, salah satu kelompok etnis minoritas yang paling langka dan misterius di negara itu. Dengan populasi yang hanya berjumlah beberapa ratus orang, Sukuruk menyimpan banyak kisah unik tentang cara hidup tradisional, sejarah yang belum banyak terungkap, serta hubungan erat mereka dengan alam dan spiritualitas. Sukuruk termasuk dalam kelompok etnolinguistik Chet, yang merupakan salah satu kelompok etnis asli pegunungan Anamite. Nama Ruk berasal dari kata dalam bahasa lokal yang berarti gua atau tempat berlindung, merujuk pada kehidupan masa lalu mereka yang banyak mengandalkan gua sebagai tempat tinggal. Baru pada tahun 1959, Sukuruk ditemukan oleh tentara Vietnam dalam misi militer di wilayah perbatasan Laos. Saat itu, mereka masih hidup sangat primitif, mengenakan pakaian dari kulit kayu, berburu dengan alat sederhana, dan sama sekali tidak mengenal pertanian menetap. Hingga kini, Sukuruk masih mempertahankan gaya hidup yang sangat dekat dengan alam. Mereka hidup dari berburu, meramu, dan pertanian subsisten. Makanan pokok mereka adalah hasil hutan seperti umbi-umbian, madu, dan hewan buruan. Sukuruk terkenal karena pengetahuan tradisionalnya yang mendalam tentang tanaman obat dan ritual spiritual. Dukun atau tabib tradisional memainkan peran penting dalam komunitas ini, dan pengobatan tradisional dilakukan dengan ramuan dari hutan. Bahasa Ruk termasuk dalam rumpun Mon Khmer, dan memiliki struktur serta kosakata yang sangat berbeda dari bahasa Vietnam. Bahasa ini saat ini tergolong sangat terancam punah karena jumlah penuturnya yang sedikit. Secara budaya, Sukuruk memiliki banyak kepercayaan animisme dan praktik perdukunan. Mereka percaya pada roh-roh leluhur dan kekuatan alam, dan sering melakukan ritual untuk mengusir roh jahat atau menyembuhkan penyakit. Pemerintah Vietnam telah memindahkan sebagian besar komunitas Ruk dari hutan ke permukiman yang lebih modern seperti di desa Ruk Lom dan Yen Hp, dalam upaya untuk memberikan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru, seperti hilangnya identitas budaya, ketergantungan ekonomi, dan kerusakan ekosistem tradisional mereka. Organisasi non-pemerintah dan peneliti kini tengah berupaya mendokumentasikan bahasa dan budaya Sukuruk, sebelum semuanya menghilang di tengah gelombang modernisasi. Sukuruk adalah salah satu contoh warisan budaya yang tak ternilai di Vietnam, komunitas kecil yang menyimpan pengetahuan kuno, cara hidup yang selaras dengan alam, dan misteri sejarah yang belum seluruhnya terungkap. Melestarikan keberadaan mereka bukan hanya soal hak asasi, tapi juga tentang menjaga keberagaman manusia dan kebijaksanaan lokal yang mulai terlupakan. Walaupun Sukuruk termasuk kelompok etnis minoritas yang kecil dan terpencil, mereka menyimpan banyak rahasia dan kebiasaan unik yang belum banyak terungkap ke publik. Berikut beberapa fakta mengejutkan dan menarik tentang mereka. Sebelum mengenal bahasa Vietnam, Sukuruk memiliki bahasa isyarat khusus yang digunakan untuk berkomunikasi saat berburu atau dalam kondisi hutan yang gelap. Sistem ini dibuat agar tidak mengganggu binatang buruan atau menarik perhatian musuh. Beberapa isyarat ini masih digunakan oleh orang tua di komunitas mereka. Beberapa peneliti mencatat bahwa sebelum ditemukan tahun 1959, sebagian besar komunitas Ruk tidak menggunakan api secara rutin. Mereka memakan sebagian makanan mentah, termasuk daging hewan kecil dan umbi-umbian yang direndam dalam air hutan. Hal ini dipercaya sebagai bentuk adaptasi ekstrim terhadap kondisi survival. Dukun Sukuruk memiliki reputasi menakutkan di kalangan suku tetangga. Mereka dikenal menguasai ritual, pindah roh, semacam perjalanan spiritual untuk menyembuhkan penyakit atau mencari jawaban dari dunia roh. Ritual ini dilakukan melalui meditasi hutan yang sangat dalam, kadang-kadang selama berhari-hari tanpa makanan. Tidak seperti kebanyakan suku yang membuat kuburan di tanah terbuka, Sukuruk lebih memilih menguburkan jenazah di dalam gua, celah batu, atau tempat tersembunyi di dalam hutan. Mereka percaya bahwa roh orang yang meninggal harus dikembalikan ke tempat yang alami agar tenang dan tidak mengganggu yang hidup. Mereka tidak memiliki kalender tertulis, tetapi menentukan musim, waktu bercocok tanam, dan ritual penting berdasarkan perubahan warna daun tertentu, kemunculan serangga langka, atau bunyi burung di hutan. Ini adalah bentuk pengetahuan ekologi tradisional yang sangat presisi dan unik. Karena gaya hidup mereka yang sangat tangguh dan hampir tak terdeteksi, Sukuruk pernah menjadi objek studi militer oleh tentara Vietnam di masa lalu.
Mereka dianggap memiliki kemampuan bertahan hidup luar biasa dan dipelajari sebagai referensi untuk pelatihan gerilya atau survival. Beberapa anggota suku Rook memelihara anjing hutan yang mereka percaya bisa merasakan kehadiran roh jahat atau energi negatif. Ketika hewan itu melolong atau menunjukkan tingkah aneh, seluruh desa akan bersiap melakukan ritual pembersihan spiritual. Dalam budaya Rook tradisional, tanah, air, dan hutan bukan milik siapa-siapa, tetapi milik bersama dan diberikan oleh alam. Gagasan tentang membeli atau memiliki tanah secara pribadi sangat asing bagi mereka, bahkan dianggap menentang keharmonisan dengan roh penjaga hutan. Suku Rook adalah bukti bahwa dunia modern masih menyimpan kantong-kantong misteri dan kearifan lokal yang luar biasa. Dengan gaya hidup yang menyatu dengan alam dan pengetahuan spiritual yang unik, mereka bukan hanya bagian dari sejarah budaya Vietnam, tetapi juga penjaga rahasia alam yang tak ternilai. Meneliti dan melestarikan suku ini bukan hanya penting bagi antropologi, tetapi juga bagi pemahaman manusia tentang cara hidup alternatif yang lebih selaras dengan bumi. Bagi masyarakat modern, hutan seringkali dianggap sebagai sumber daya. Namun, bagi suku Rook, hutan adalah roh hidup, guru, rumah, sekaligus penjaga yang sakral. Filosofi hidup mereka dibangun sepenuhnya di atas relasi spiritual dan ekologis yang dalam dengan alam liar di sekitarnya. Dalam kepercayaan suku Rook, hutan bukan benda mati, mereka menyebut hutan sebagai nirung, ibu hutan, atau cada, ayah batu. Segala sesuatu berasal dari sana, makanan, perlindungan, obat, bahkan mimpi. Mereka percaya bahwa melukai hutan sama seperti melukai orang tua sendiri. Sebelum menebang pohon, mereka melakukan ritual khusus untuk meminta izin kepada roh pohon. Jika tidak, dipercaya bahwa penebang bisa terkena sakit misterius, kesialan, atau gangguan makhluk halus. Bahkan, ada beberapa pohon yang dilarang keras disentuh, karena dianggap sebagai rumah roh leluhur. Suku Rook memiliki kode moral tidak tertulis, ambil hanya seperlunya, sisakan untuk hutan dan makhluk lainnya. Mereka tidak menyimpan makanan berlebih, tidak memburu hewan secara massal, dan tidak menebang lebih dari satu pohon dalam satu waktu. Prinsip ini menjadikan mereka pelestari alam sejati secara turun-temurun. Jika seseorang sakit, baik secara fisik maupun batin, mereka akan dibawa masuk ke dalam hutan terdalam, bukan ke rumah sakit. Di sana, dukun akan melakukan penyembuhan melalui meditasi, pembacaan mantra, mandi di sungai keramat, dan ramuan yang hanya bisa dipetik di tempat tertentu. Proses ini bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Beberapa gua dan titik hutan dipercaya sebagai tempat di mana roh leluhur bersembunyi dan menjaga keturunan mereka dari kejauhan. Dalam beberapa ritual, suku Rook akan membakar dupa dan meninggalkan persembahan di mulut gua atau batu keramat agar para leluhur membantu mereka dalam berburu atau melindungi desa dari bencana. Pengetahuan mereka tentang perubahan ekosistem diwariskan melalui cerita lisan, nyanyian rakyat, dan tarian ritual. Misalnya, jika satu jenis burung mulai menghilang, mereka percaya itu pertanda bahwa sungai akan kering atau akan terjadi wabah. Mereka tidak membutuhkan satelit cuaca, cukup mendengarkan hutan. Seiring modernisasi dan pembukaan lahan besar-besaran, wilayah hutan suku Rook terus menyusut. Bagi mereka, ini bukan sekadar kehilangan tempat tinggal, melainkan kehilangan jiwa kolektif. Banyak pemuda Rook yang kini mengalami krisis identitas, terjebak antara nilai leluhur dan sistem pendidikan modern yang tidak memuat ruang untuk budaya mereka. Melalui suku Rook, kita belajar bahwa ada cara hidup yang tidak menjadikan alam sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai subjek hubungan. Dunia yang menganggap modernitas sebagai kemajuan, sebaiknya berhenti sejenak dan mendengar bisikan dari hutan yang dijaga oleh mereka yang telah hidup selaras dengannya selama berabad-abad. Suku Rook bukan hanya bagian dari sejarah etnis Vietnam, mereka adalah penjaga pengetahuan purba yang nyaris terlupakan. Di tengah gemuruh modernisasi, mereka berdiri sebagai simbol perlawanan terhadap hilangnya identitas, spiritualitas, dan harmoni antara manusia dan alam. Kisah suku Rook adalah pengingat bahwa tidak semua peradaban harus dibangun di atas beton dan kabel. Ada kebijaksanaan tua yang tumbuh dari tanah, suara, dan keheningan hutan. Kehidupan mereka mengajarkan kita bahwa kemajuan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang cara hidup yang menghargai keterbatasan, menghormati alam, dan memuliakan roh-roh leluhur. Namun, masa depan mereka sedang berada di persimpangan. Jika kita tidak bertindak untuk mendokumentasikan, mendukung,
dan melindungi keberadaan mereka, baik dari segi budaya, bahasa, maupun ekosistem hutan tempat mereka hidup, maka dunia akan kehilangan satu lagi lembar penting dari mozaik kemanusiaan. Mari kita tidak menunggu hingga cerita mereka hanya tinggal nama di museum atau buku sejarah. Dunia membutuhkan lebih banyak penjaga hutan seperti suku Rook, dan untuk itu, mereka harus dikenal, didengar, dan dihormati. Mengenal suku Rook bukan hanya tentang mempelajari kelompok etnis kecil, tetapi tentang melihat kembali nilai-nilai dasar manusia, rasa cukup, rasa hormat pada alam, dan koneksi spiritual yang dalam. Mereka mungkin hidup di ujung hutan, tapi hikmah hidup mereka justru bisa menjadi obor bagi masa depan yang lebih bijaksana.